kita cintai ini untuk kita menuntut ilmu agama dengan niat mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa Allah sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad. Bacaannya dan yang lebih baik maksudnya lah, hendaklah dibaca doa ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi jami' ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Dan yang lebih baik hendaklah dibaca doa ini kemudian daripada tahiyat akhir dan dahulu daripada salam. Namun hafal, ulun gin kada hafal lah, mun kadang melihat tulisannya. Namun kada hafal lah, dibaca imbah tuntung salamai. Jadi membacanya nang bagusnya jesirin imbah tuntung kita membaca tahiyat akhir lah. Untuk membaca tahiyat akhir. Nah, sebelum kita salam pertama, dibaca doa ini. Amun kada kawa membaca di situ dikarenakan kada hafal karena doanya panjang juga, bisa membacanya nanti setelah tuntung salam. Dijadikan doa setelah mengerja sembahyang sunat tasbih. Kan kita bicara masih sembahyang sunat tasbih kemarin yang 4 rakaat dah. Nah, yaitu apa doanya? Allahumma inni Allahumma inni as'aluka taufiqa ahlil huda. Allahumma inni as'aluka taufiqa ahlil huda wa a'mala ahlil yaqini wa munasahata ahli taubati. Kalau diartikanlah ini artinya sekedar tahu ya. Allahumma inni as'aluka, ya Allah, inni sesungguhnya aku, as'aluka, aku meminta akan engkau, taufika ahlil huda, akan taufik ahli petunjuk. Artinya orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Arti taufik itu apa? Arti taufik itu kalau ta'rifnya itu kayak ini, khalqu qudrati ta'ati 'alal abdi. Artinya Allah Ta'ala menjadikan hamba itu kawa taat kepada Allah. Itu arti taufik. Dalam kata lain, kawa mengamalkan ilmu agama, taufik. Kalau kita datang ke sini kita dapat hidayah. Kita mendengarkan ilmu, kita tergerak hati untuk datang ke majelis ini, lalu kita menerima ilmu agama, itu baru dapat hidayah. Pas kita tuntung pengajian, balik ke rumah, lalu mengamalkan misalnya, itu dapat taufik. Kau mengamalkan itu dapat taufik. Jadi dalam artian lagi, orang yang dapat ilmu itu dapat hidayah. Orang yang kawa mengamalkan ilmu yang didapat itu dapat taufik. Makanya kan kita minta supaya dapat hidayah dan taufik. Biasanya orang menyampaikan taufik dan hidayah lah. Sebenarnya susunannya itu hidayah dulu baru taufik. Dapat ilmu dulu, kemudian kalau diamalkan ilmu itu taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala, bantuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, artinya kita meminta di sini supaya kawal kita taat kepada Allah, kawal kita mengamalkan ilmu, maksudnya wa a'mala ahlil yaqini. Ulun meminta juga kepada pihaknya Allah, a'mala ahlil yaqini, kawa beramal
seperti bubuhan ahli yakin. Nah kayak amal bubuhan ahli yakin. Ahli yakin itu bisa juga disebut dengan ahli tauhid. Karena orang yang yakin dengan adanya Allah itu orang yang bertauhid. Yakin dengan esanya Allah, itu orang yang bertauhid. Yakin bahwasanya nang qadim itu cuma Allah, itu orang yang bertauhid. Selain Allah Ta'ala, hukumnya baharu itu bisa berubah-ubah. Termasuk nur Nabi Muhammad SAW itu baharu, kada qadim. Qadim itu napa gerangnya? Nah qadim itu kada ada awalnya, maksudnya kada didahului oleh tiada. Allah Ta'ala itu kan ada, wujud artinya ada. Adanya Allah Ta'ala itu tidak didahului oleh tiada. Kada kayak gitu tuh lah. Kalau kita nih baru, kada qadim. Kita nih ada awalnya. Artinya asalnya kada ada lalu ada. Kayak ulun nih kan tahun 1984 kada ada lagi di dunia nih. Soalnya 1985 lahir, ulun nih lahir. Artinya kan ulun tuh kada ada, lalu ada. Nah bisa berubah-ubah gitu. Itu baru gitu. Nah Allah Ta'ala kayak gitu, kayak itu. Kalau Allah Ta'ala itu adanya mulai tahun kada itu. Jadi Allah Ta'ala aja nang qadim tuh nang kada diawali oleh tiada atau kada ada pemulaannya tuh Allah Ta'ala aja. Selain Allah Ta'ala itu baharu hukumnya. Baharu itu bisa berubah-ubah, artinya bisa asalnya kada ada lalu ada. Nah, selain Allah Ta'ala itu makhluk, artinya diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita kan yakin itu adalah ilmu tauhid, etikat dalam tauhid. Nah, jadi kita minta kepada Allah supaya kita kawa beramal seperti amalnya ahli yakin, yaitu ahli tauhid. Lawan juga orang yang ahli tauhid itu pasti orang yang bujur-bujur bertauhid pastinya beramal itu ikhlas. Ikhlas karena Allah, karena ia meyakini nang kau memberi pahala cuma Allah. Maka ia hanya mengharap kepada Allah. Nah, makanya kita meminta kepada Allah, ya Allah, ulun meminta kepada pian kau beramal seperti amalnya ahli yakin atau ahli tauhid. Karena ahli tauhid itu ahli ikhlas, orang ikhlas dalam beramal. Wa munasahata ahli taubati, dan meminta juga kan, artinya ini asaluka munasahata ahli taubati. Ulun meminta akan engkau ya Allah akan munasahata itu, atau kalau taubatan nasuha atau nasuha itu, iya munasahata ini diambil dari nasuha. Taubat nasuha itu apa maksudnya? Taubat nang buju-buju taubat kelak. Nah, artinya kami minta kepada engkau akan bebujuran ya Allah, atau sebenarnya ahli taubah. Artinya bebujuran ahli taubat artinya taubatan nasuha ngarannya. Bebujuran kada iincaan. Ya Allah, ulun berjanji ya Allah pada lagi menjinit, menyabu. Karena ada berduit bang, pas berduit hanya nyabu pulang dan itu kan kada taubatan nasuha namanya. Ya Allah, ulun hampir sudah main perempuan. Ada berduit bang, jangan berduit banyak bisa main perempuan pulang sama. Nah itu bukan karena Allah, karena kada ada duit namanya. Jadi meminta akan engkau akan kebenaran atau bujur-bujur ahli taubah, karena taubatan nasuha, taubat nang bujur, bukan taubat sambal. Wa azma ahli sabri, nah jangan diminta pulang lah. Wa azma ahli sabri, meminta juga kepada pian ya Allah akan azma ahli sabri. Azam itu kan artinya cita-cita leh. Ahli sabar, cita-cita ahli sabar. Artinya ahli sabar ini bila orang telah dapat musibah sabarinya itu ahli sabar karena
Kayak bagaimana orang sabar nih? Nah, jauh lama orang sabar nih kayak ini bila ditimpa musibah lah, montongnya nih lanai, hatinya nih dingin. Eta. Artinya montongnya kada bermamai, montongnya kada meranyau, montongnya kada mengadu-ngadu kepada makhluk, hatinya kada sarik lawan Tuhan. Hatinya nerima aja takdir Tuhan. Itu sabar. Ya, maka orang yang dapat musibah sabar itu ahli sabar ngarannya. Nah, jadi meminta akan engkau akan azma ahli cita-cita ahli sabar. Nah, yuk cita-cita ahli sabar nih. Orang yang ahli sabar nih cita-citanya hendak dapat pahala kina di akhirat gitu. Karena orang yang sabar ini lah pahalanya itu kadang kau dihitung banyaknya. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanya saja disempurnakan pahala orang yang sabar itu, pahala mereka bighairi hisab, kada kau dihitung banyaknya. Gonol bener. Sampai-sampai lah kita nih misalnya di dunia nih mulai artinya kita nih termasuk orang yang jarang pang dapat musibah. Ya lah. Jarang pang dapat bala, minancak nyaman aja, minancak sehat aja. Ada kawan kita di dunia ini tuh dapat balanya, tuh dapat musibahnya, sakit benar hidup. Cuma sabar aja. Nah, lalu kita di akhirat kita nang kada tapi banyak dapat musibah di dunia ini melihat inya di akhirat kita inya ini banyak benar dapat pahala, dapat kedudukan tinggi sampai kita ini mencita-cita, cuman cita-cita waktu itu kada kawal lagi. Cita-cita nang kada kawal tercapai lagi. Ya Allah, cakanya pangulun kayaknya juga waktu di dunia hilang sandal, bini mamamai, hilang kendaraan, rumah terbakar, tasik tunggul, nah itu kan banyak lah musibah. Sampai ke itu mencita-cita orang yang kada tapi banyak mendapat musibah di dunia nih. Tapi jangan jual lah kita memintalah, ya Allah beri ulun bala, jangan jual. Kita kan Allahumma ini as'alukal afwa wal afiyah. Minta kepada Allah afiyah, selamat, afiat, sehat. Kita minta kepada Allah. Nah, maksudnya tuh kalau kita nih ditakdirkan Tuhan rancak dapat musibah, kita sudah tahu deh pahalanya gonol banget di akhirat. Sampai orang mencita-cita hendak dapat pahala kayak gitu. Apabila kita dapat bala musibah, maka sabar ya, muntung baranai aja. Misalnya hilang tuh sandal lah, ada abut. Misalnya hilang isok nah hari Jumat nah. Tulak biar misalnya tulak capal aja. Biasanya ngancak hilang tuh dia sakit capal. Ini karena orang ini capal ini pinjam aja. Begitu gampang biasanya orang tuh menyepelekan padahal meminjam kada bepada tuh paling ngomongnya dah. Cuman kita di posisi orang yang kehilangan sandalnya sandal capal ya dah. Kadang nang abut mencari kaum masjid, makan bang, hilang sandal kok. Nah jangan kaum kada boleh bang nih masjid ini mau memakan barang kehilangan. Amun nang mau makan barang nang kadapatan boleh aja. Misalnya kaumnya, ya, siapa nang tak pakai sandal khatib beli kakan. Kalau semalam videonya. Nah jadi masjid itu sebenarnya bukan tempat untuk mau memakan barang yang hilang. Bila kita mendengar orang-orang kayak itu, maka sunat kita berpandir kayak ini. Mudahan sandalnya kada dibulikakan Tuhan. Ada siapa itu yang di kitab tak? Kita mendengar orang pengumuman di masjid, pengumuman. Siapa yang melihat sandal kaum hilang, tolong belikan. Atau misalnya, nah itu mudahan nih kita sandal kaum beli. Sunat gitu. Nah lain kedapatan lah. Nah kaum ya aku dapat jam tangan di WC masih atau mau makan aja. Nah, jadi misalnya kita
dapat musibah, kehilangan apa, untung kita lanai aja, kada menyenyarik, kada mengadu-ngadu kepada makhluk. Hati kita nih sabar, hati sabar itu kan tenang, hati kita kada panas, kada sarik lawan Tuhan, kada sarik lawan maling, malah mendoakan mudahan malingnya sugihnya, kada lagi bikin contan. Jadi cita-cita ahli sabar itu apa? Supaya dapat pahala yang besar di akhirat nanti. Yang mana orang-orang di akhirat itu menginginkan kedudukan inya. Wajibda ahlil khasyati. Wajibda ahlil khasyati. Amun jadda itu kan kai, ya lah. Ni jidda ni kesungguhan. Wajibda ahlil khasyati, minta jua ulun kepada pian ya Allah akan jidda itu kesungguhan ahli khasyah, orang-orang yang misalnya ahli khasyah itu orang-orang yang takut kepada pian. Kesungguhan orang yang takut kepada pian. Ahli khasyah adalah orang yang takut kepada Allah. Wa talaba ahli raghbati, wa talaba ahli raghbati, minta jual lawan pian akan permintaan ahli raghbah nih, orang-orang yang raghbah itu kan mengingini sesuatu kepada Allah. Ahli raghbah nih, ahli itu orang-orang yang mengingini sesuatu kepada Allah. Tuntutan atau permintaan orang yang mengingini sesuatu itu orang tuh lah bila hendak benar sesuatu inya meminta kepada Allah bujur-bujur tak. Hendak benar begini misalnya pastinya malam tuh berdoa benar tak. Amun orang tuh hendak begini lah tapi kadang meminta kepada Allah Ta'ala itu kehendaknya itu kayak kada bujur-bujur lah. Nang biasanya kita terdesak tuh kayak ini. Kita pernah mengalami anak garing, maka garingnya lawas sudah. Kadang-kadang kita nih nangis ya, lihat anak garing, bisa di situ kita bujur-bujur meminta kepada Allah, meminta kepada Allah dengan khusyuk, dengan khuduknya, malam pulang sampai menangis-nangis. Artinya waktu itu kan bujur-bujur meminta. Amun kita biasanya kalau kada tapi berhajat benar paling memintanya tuh kayak gagawayan aja, gagayung, apalagi misalnya sampai ngantuk-ngantuk, apalagi berwirid subuh, Allahumma sholli ini kada bujur-bujur. Padahal setiap doa itu, doa apa saja kita minta kepada Allah, hendaklah kita bersungguh-sungguh, hendaklah kita bujur-bujur dengan serius, dengan khudu dan tawajuh hati kita kepada Allah. Di setiap doa. Nah jadi minta jawab kepada Allah. Kita nih bila berdoa sama doa orang-orang yang mengingini sesuatu kepada Allah, ingin benar. Wa ta'abbuda ahlil wara'i, wa ta'abbuda ahlil wara'i, minta juga kami ulun kepada Engkau ya Allah akan seperti ibadah ahlil wara'. Ibadah ahlil wara'. Ahlil wara' ni lah inya nang makruh jadi ditinggalkannya, nang syubhat jadi ditinggalkannya, apalagi nang haram. Artinya orang ini berhati-hati benar, berhati-hati benar. Sampai-sampai kayak ini, apalagi zaman sekarang lah, inya besok Jumat lah, Jumat 4 juanya sembahyang Jumat di masjid kita. Imbah tontong sembahyang Jumat, sembahyang zuhur pulangnya di rumah. Nah, berhati-hatinya kalau Jumat tadi itu mungkin resah. Cuman kalau di segi anu aja Bang, di segi nang khatibnya sempurna aja Bang. Kalau pina nang dalam misalnya pas-pasan jamaahnya 40 kan, yang belah mazhab Syafi'i ini 40 orang laki-laki. Mesti ada jangan berlima guring. Kada mendengar rukun khutbah itu, maka kada saham Jumatnya. Wajar dalam artinya. Kalau inya berhati-hati
Bapik yang dengan sembahyang kada ada salahnya sembahyang zuhur pulang. Seandainya itu Jumat Sabtu saja, zuhurnya dapat pahala. Ini kalau sembahyang Jumatnya kalau kada sah, pian kawalah memastikan. Namun kita kan baik sangka aja, cuman memastikan kawalah orang sama sigitan itu inya memakai pakaian tuh dibeli dengan duit yang halal 100%. Bisa kada kawal kita memastikan. Inya bila pakaian kita pakai untuk beribadah tuh lah. Misalnya kita nukar 100.000, ada 100 rupiah tak buat haram dipakai beribadah Jumat kada sah Jumatnya. Kada diterima, maksudnya kada diterima Allah kalau mau segi fikih saja. Cuman menurut Allah Taala kada diterima, kada sah. Menurut pandangan Allah, walaupun pandangan fikih itu kan lain pulang isanya. Musia ada misalnya orang memakai pakaian yang dibeli dengan duit hasil riba, hasil menjontan atau ada pakat dan sebagainya, dibawa tolak Jumat kan. Ada sebagian separuh masjid misalnya pakaiannya yang tercampur dengan haram. Artinya apa? Menang sisanya tuh ada sawat 40. Nang sisanya tuh misalnya 30 orang pakaian nang halal. Sisanya tuh misalnya haram, duit nang haram, bisa kada diterima juga ya Allah. Jumatnya. Nah, kita Jumat. Kita Imam Syafi'i ini kan wajib di kampung tuh mengadakan sholat Jumat. Kalau orang kampung di situ, kampung asli lah, kada nang pendatang lah. Maksudnya kada pendatang nang tempat singgahnya, pendatang bertetap. Kayak orang pendatang jadi silang cuma bertetap. Jadi orang kampung situ dah. Orang kampung di situ 40 ikong nang sudah balik dan laki-laki pada taat, maka wajib melaksanakan sholat Jumat 40 ikong atau lebih. Amun di kampung itu lelakiannya cuma 39-nya orangnya, maka menurut mazhab Syafi'i kada wajib mengadakan sholat Jumat di situ, berjuhur berjamaah di situ. Kalau misalnya pian tulak mandulang di padang hutan, ada kawan berapa mandulang nih, ada bang di 30 ikong di pandulangan ini. Pas hari Jumat, hendak keluar kampung jauh, mencari kampung orang jauh. Nah di situ kan apa namanya, kada sampai 40 ikong orangnya. Nah Bejuhur sembahyang bejuhur nak berjamaah, nak sorangan-sorangan enggak. Tapi kalau misalnya cukup misalnya 40 ikong, maka wajib berjumat. Biar bulan apa dulu kisahnya, kisah masjid. Ini kita kisah orang warak tadi. Kisah orang warak tadi. Ada kisah guru sekompol lah bahari Sidin waktu sekolah dulu salam jangan. Jadi Sidin ada kawan Sidin nih pina anu juga, pina jail ke orang tah. Nah jadi acil pecal kah di situ berjualan acil pecal. Jadi guru sekompolnya lawan kawan Sidin pas berjalan ke situ. Jar kawan Sidin ini. Kayak apa kalau kata pingat lagi coba kata-kata guru semua cuma kayak ini kurang lebihnya. Hendak berapa bungkus beb ya. Mano nih bepandi ada pernah acil nih. Hendak berapa bungkus beb jar pecalnya jar. Benar ya guru sekompolnya. Soalnya dibungkusakan acil mendengar Habib pina hormat teh. Nah, ibaratnya tuh kawan sini kayak memanfaatkan ibaratnya. Nah, jadi dibungkusakan acil, soalnya acilnya entah karena mau dibayari kah itu nah. Mbah tuh guru sekompolnya sini kada akan memakan itu pecal. Lobinya jadi subhat. Kayak berdusta lawan acil.
Hmm. Jadi ta'abbud ahlil wara'i, ibadah ahli wara', wa irfana ahlil yaqini, minta jua ulun kepada Engkau ya Allah ma'rifat. Irfan itu ma'rifat ahlil ilmi, orang yang berilmu gitu nah. Ma'rifat orang yang berilmu. Ini ada juga orang ini kan berilmu, kayak so ngaku ma'rifat. Niatnya apa? Membunguli orang kampung. Kisah anu nih. Kisah panah, kisah berjumpa dengan Rasulullah ya. Kisah melihat Rasulullah ya. Cuman orang ini kada alim. Nah itu bisa dustainya itu. Nelayan kayak terus ngobrol kan orang yang berilmu ya Allah. Sidin mengisahkan pernah mimpi Nabi, berjumpa Nabi, percaya aja kita. Ma'rifat ahli ilmu. Hatta akhafaka, sehingga ulun takut akan Engkau ya Allah. Sehingga ulun takut akan Engkau ya Allah. Karena bujur-bujur ulama, bujur-bujur ahli ilmu itu orang yang takut kepada Allah. Innama yakhsyallah min ibadihil ulama. Hanya saja takut kepada Allah daripada hambanya, yaitu para ulama. Amun ulama itu apa ulama, orang maksudnya orang berilmu tapi kada takut lawan Tuhan, itu kada bujuran kada bujuran ulama. Allahumma inni as'aluka makhafatan yuhjizuni ma'asika. Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepada Engkau makhafatan, akan takut, itu takut kepada Allah nih. Yuhjizuni, yang menghalangi atau menegah ia takut itu, ini akan daku ma'asika, akan maksiat kepada Engkau. Jadi ulun minta takut kepada pian, supaya ulun ini takutan maksiat kepada pian. Hatta a'mala, sehingga ulun beramal bi ta'atika, dengan taat kepada Engkau. Amalan akan sebagai amal astahiqqu bihi ridhaka, yang berhak ulun bihi, dengan amal itu ridhaka, akan dapat ridha Engkau. Wa hatta, dan sehingga unasihuka, tulus ujur atau tulus ulun unasihuka, tulus atau ujur ulun ka akan Engkau fit taubati, pada bertaubat. Artinya taubat nasuhan. Khaufan, karena takut, minka, daripada Engkau. Jadi bertaubat itu atau mampir maksiat karena takutnya di orang kenapa jadi kami ampi sudah permainan berjudi, aku takutan polisi ya. Nah itu kan takutan Allah Ta'ala. Kan wujud-wujud takutan itu takutan makhluk, karena punya polisinya kada ada lagi bisa menggui ulang kan. Tapi kalau orang takutan Allah Ta'ala, ini meyakini Allah Ta'ala melihat terus, melihat mengintai terus, kan beguguringan Allah Ta'ala nih. Nah, wa hatta ukhlisa lakan nasihata, dan sehingga ukhlisa, ulun ikhlas, laka, bagi Engkau, an nasihata itu berdakwah, memberikan nasihati, berdakwah. Artinya jadikan ulun ini ikhlas dalam menyampaikan dakwah. Kadang mengharap amplop toh, kadang mengharap pujian daripada makhluk, kadang mengharap dunia. Hubban laka, karena cinta kepada Engkau. Orang yang cinta kepada Allah itu mesti dia berdakwah, mengajak orang kepada Allah itu karena mengharapkan ridha Allah. Wa hatta atawakkala, tawakkala itu kondisinya nasab, karena hatta Tuhan berupa nasab. Dan sehingga atawakkala,
ulun betawakal menyerahkan segala urusan. Alaika atas engkau fil umuri kulliha, pada segala perkara, kulliha seluruhnya. Nah, jadi kita nih hendaklah bertawakal hanya kepada Allah. Sampai-sampai kita lah kehabisan uyah aja dari dapur, tetap kita mengharap kepada Allah. Ya, tetap kita mengharap kepada Allah. Cuma bertawakal disertai dengan usaha. Usahanya apa? Tolak awarong nukar uyah. Nah, apalagi nanggonal-gonal, kita bertawakal kepada Allah. Masalah rezeki kita serahkan hanya kepada Allah. Berusaha aja bang, ya Allah, mencari rezeki. Nah, jadi artinya kita kadang melepas Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena orang yang bertawakal nih tanyaman dari orang kada bertawakal. Orang telah begawi, inya kada bertawakal kepada maksudnya kada minta bantuan kepada Allah. Tak, ulak ka begawi. Dapat teh juga. Cuman tidak semudah orang yang bertawakal kepada Allah. Contoh misalnya pian hendak tolak menurih, tolak berdagang. Orang yang bertawakal itu kayak apa? Sebelum turun ke tanah tuh berpandir dulu dalam hati lo kepada Allah, ya Allah, ulun nah hendak menurih dengan niat mencari nafkah yang halal untuk anak istri. Pian juga ya Allah nang memberi rezeki, bukan usaha ulun kena memberi bekas. Oleh karena itu ulun serahkanlah rezeki ulun kepada pian. Oleh karena itu mudahkan ya Allah rezeki ulun hanya telah begawi. Nah, itu orang bertawakal tuh. Insya Allah mudah. Karena ia menyerahkan hanya kepada Allah. Allah sebaik-baik orang yang diwakili, orang yang ditawakali. Ya Allah, nah Allah nak tolak berdagang nah. Tolong payuakan dagangan ulun. Nah, ya Allah, batu pulang selamatkan ulun di jalan, jangan sampai tabrakan. Nah, hanya tabrakan ya. Kita nak kedahkan bang. Kita hindarkan daripada kecelakaan dan sebagainya. Minta kepada Allah. Untuk keselamatan diri kita bertawakal kepada Allah. Untuk masalah rezeki kita serahkan kepada Allah. Hanya kita tolak begawi. Kayak 7 orang menuntut ilmu nih. Sebelum turun, ya Allah, ulun ya Allah nah hendak menuntut ilmu agama. Pian juga ya Allah nang memahamakan. Kadang nang memahamakan kecuali pian juga nang memberi ilmu. Ulun kada misi apa-apa. Pahamakan ulun dalam agama. Beri ulun ilmu yang bermanfaat dan berkah, hanya telah menuntut ilmu. Nah kayak itu. Betul si gurunya kayak itu juga. Ya Allah, ulun ini sekedar menyampaikan aja ilmu ini. Nah ulun ini kada divisi ilmu juga, ilmu dari pinya sekedar mubalignya menyampaikan aja kepada orang jamaah. Yang jamaah itu membukakan hatinya, pian juga ya Allah, bukakan hatinya supaya paham, bukakan hatinya supaya mau hadir. Nah kayak itu, bertawakal kepada Allah, serahkan kepada Allah. Nah itu hanya tolak menyampaikan ilmu. Nah kayak itu. Sama juga kita telah menyekolahkan anak. Kan kita contoh matar anak sekolah, kayak ulun biasanya matar anak sekolah pagi-pagi. Betuntung matar anak nah ke sekolahan dalam hati kepada itu kepada Allah, ya Allah, ulun 24 jam kada kawa menjaga anak ulun. Kada kawa mengurusi anak ulun, hanya sudah ulun lapas nih, kada tahu lagi ulun kisahnya nah. Nya pakawanan ke situ kamari kada tahu lagi nah. Tolong jaga akan nih anak ulun ini, jangan sampai terjerumus atau dibawa ke kawanannya kemana kan, misalnya apa dong tagah kan menjinit, atau misalnya menjuntan bangga orang kan misalnya di sekolahan. Jaga akan ya Allah anak ulun jangan maksiat, jaga akan anak ulun supaya selamat. Nah kayak itu. Karena ulun kadang kau menjaga di rumah aja sudah inya keluar daripada rumah tulak atau lagi kisahnya kita. Pian aja ya Allah nah kau menjaga akan daripada maksiat, daripada bahaya. Nah, itu. Jadi seluruh sesuatu hendaklah kita serahkan kepada Allah, minta kepada Allah. Itu orang yang bertawakal itu. Jadi kita minta di sini supaya kita awal bertawakal kepada
perhatiannya Allah pada seluruh perkara. Apa tuh? Husnuzannin bika. Karena baik sangka, husnuzannin bika, karena baik sangka bika dengan engkau. Orang yang sudah bertawakal kepada Allah Ta'ala itu mesti orang yang baik sangkanya dengan Allah, ya Allah. Contoh kayak gitu lah. Kita tuh bila menitipkan sesuatu, contoh misalnya Ahmad, nih jaga akan bang hapi nah ulun nak kawisi dulu. Tentu dalam hati itu baik sangka Ahmad, ya lah. Amun ulun kada baik sangka, nyangka Ahmad ini bisa mengambil kedadapan ulun dah, menyerahkan hapi ulun ke Ahmad. Nah kayak itu juga kita kepada Allah. Kita bertawakal kepada Allah karena kita baik sangka lawan Tuhan. Subhanaka khaliqin nur, tulisnya lah. Subhanaka khaliqin nur, maha suci engkau ya Allah, khaliqin nur, orang yang menciptakan nur. Bisa juga nur itu nur Nabi Muhammad SAW. Maha suci engkau ya Allah, engkau menciptakan. Khaliq itu kan pencipta, maksudnya Allah khaliqin nur, pencipta nur. Bisa juga nur itu Nabi Muhammad SAW, nur Nabi Muhammad. Jadi nur Nabi Muhammad itu baru makhluk diciptakan Allah, bukan qadim. Ya dari akhirnya orang menyampaikan di sebagian itu aliran sesat lah kata. Mendahkan Nur Muhammad qadim ya. Berarti kita dua qadim lah. Mentah dua qadim, tak dua Tuhan lah. Nah, kafir itu. Hati-hati ya Allah. Kemudian maka memberi salam. Jadi kan ini membaca ini yang bagusnya sini sebelum salam, betul baca ini Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Amun kada hafal tadi itu kadang-kadang amun kada melihat bukunya waktu sembahyang ya pandang membuka bukunya. Nah, ibadah tong salamai hanya membaca doa ini dijadikan doa setelah sholat tasbih. Dan membaca doa barang yang dikehendakinya. Membaca hendak menambahin apa kalau lagi doanya? Doa selamat kah? Doa sapu jagat kah? Serah aja. Wallahu a'lam bishawab. Kitab sebutnya. Halaman 53. Halaman 53. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah taala. Berkata al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah taala. Budi pekerti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya akhlak mulia. Budi pekerti ini akhlak mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana akhlak Rasulullah ini wajib kita ibaratnya mengikuti, karena sebaik-baik ikutan, sebaik-baik percontohan yaitu yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW. Dari Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukanlah orang yang keji. Bukanlah orang yang keji. Bukan pula orang yang sangat keji. Keji itu bahasa Arabnya fahisyah lah, fahisyah. Dan disebutkan dalam Quran tuh, wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Fahisyah. Janganlah ya Allah Ta'ala kalian mendekati perzinahan, karena sesungguhnya perzinahan itu perbuatan keji dan sejahat-jahat jalan. Nah, mendekati aja jangan, apalagi berzina. Nah, mendekatinya nih contohnya termasuk berpacaran. Atau misalnya kata-katanya kan ada berpacaran nggak ada, kata-katanya kan ada berpacaran nggak ada. Sebelum lagi menikah kisah batunangan, tapi membonceng anak orang. Nah,
Ini siapa ini ya? Tunanganku ya. Lain pacarku tapi tunanganku. Iya haram juga ngarannya. Emang belum nikah dah. Nah jadi bila bertunangan dolah belum lagi halal kada boleh membonceng anak orang atau mama abahnya misalnya mama abahnya binian nih bawah nakai ya perjalanan tahun baru ya. Nah itu mama abahnya itu berdosa tuh. Bila belum halal, bila belum nikah, itu belum halal ngarannya. Kalau misalnya kayak ulang misalnya melamar anak orang lalu diterima, lalu lagi sahabat tunangan nih sebulan nih. Lalu ulun kisahnya masuk ke rumah nang calon mertua tuh pindah bebas, boleh. Masuk ke rumah calon masih calon belum, calon istri masih belum halal, calon mertua bila bersalaman udah boleh. Belum mahram, kecuali sudah nikah kan? Maksudnya ya belum mahram sudah nikah, baru mahram kan mertua tuh. Nah, ini belum apaan lagi nih. Makanya bertunangan sudah ngiyau abah, ngiyau mama, cepak kecepiki wan calon mertua nih. Membantu anak sidin di bukdo kemana kah? Pas buliknya ya nang linak ke jalan tak. Nah bahaya tuh kalau kena terjadi nang GBHN. Ibu dulu hanya nikah. Nah bahaya itu. Ini sambatannya narek ada pacaran pada itu lahan pada pacaran lagi itu dapat izin daripada apa kedua orang tuanya mungkin ada ilmu juga kah. Nah jadi pokoknya lah bila nang belum nang kabil tuh nikah aku terima nikahnya pokoknya belum halal tuh bang. Belum halal tuh bang. Jangan mendekati perzinahan karena perzinahan itu perbuatan keji dan sejahat-jahat jalan. Banyak kayak lagi yang karena mau apa orang tua bila tetamu langsung menjinahi. Biasanya ada mukadimahnya kenalan dulu bentuk becet-cetan zaman sekarang kan video call dan sebagainya kalau mau kemana kan misalnya nah itu perbuatan keji. Rasulullah itu bukanlah orang yang keji, termasuk keji ini ya menggombal-gombal merayu-rayu bibinian lain lah amun bini seorang bila digombal bapak halal dirayuk malah berpahala neng halal nih tapi neng ada halal tuh neng menggombal tuh orang yang keji bukan pula Rasulullah orang yang sangat keji tiada mengeluarkan suara keras di pasar-pasar di sini bisa juga tolak pasar yang betul tukar cuman kadang pandir nyaring lah. Dan tidak membalas kejahatan orang lain dengan kejahatan. Bila kita lah masuk pasar, tak ada kalau dikirnya lah, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu hayyun la yamut biyadihil khair gitu, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dibaca 10 kali dah. Bila kita bekerja di pasar, maka diberi pahala, diberi tingkatkan derajat. Gitu. Nah, pasar itu biasanya ada pintu gerbangnya lah. Biasanya pasar itu kan ada lift. Kalau masjid ada pintunya lah, pintu masjid. Kalau mall tuh termasuk pasar lah, mall lah. Kira-kira. Ya, kalau jelek, mall itu kan tempat penjualan. Nah, jadi bila kita masuk ke mall itu sunatnya kaki kiri dulu. Di kaki kiri masuk, jangan kaki kanan. Kaki kanan makruh. Sunat kaki kiri masuk ke mall. Hendak betul tukar maksudnya. Kita masuk pasar. Pasar itu gimana pintu gerbangnya nih? Ya beberapa aja kita bisa mulai isyaratnya, mulai pintu sorangnya. Lalu kita melangkah masuk pasar tuh kaki kiri dulu. Kita keluar kaki kanan. Lain masjid kan? Masjid tempat mulia masuk kaki kanan keluar kaki kiri. Uya sebutkan dalam riwayat as-suq baitu syaitan.
Pasar itu adalah di situ banyak setan yang menggoda-goda orang supaya apa? Mengurangi takaran dan timbangan, berlaku curang, dusta dalam berdagang. Jadi jangan sampai kita belawas di pasar gitu nah. Mun sudah batu tukar beli kayak lagi kita. Ini baca zikirnya tadi. Ulun kada tapi analikina ulun anak di status lah. Yang zikirnya tolong ulun jarang yo mah ke pasar kalau abah bungannya hari ke pasar nah kita pakai amalan itu. Nang zikir itu 10 kali jadi baca kada salah sekali ada. Itu gonol pahalanya. Ulun kada ingat juga. Enggak sah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa hayyun la yamut. Biyadikal khair gitu kah? Biyadikal khair kah? Biyadihil khair kah? Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dibaca 10 kali. Nah, tuh kenal pahalanya itu. Tidak membalas kejahatan orang lain dengan kejahatan. Ini akhlak Nabi lah. Jadi kita hendak menuruti akhlak Nabi. Bila orang menjahati kita, jangan dibalas. Kita baik menjahati di segi fisik, orang misalnya mengibit kita, dikibitnya kita, jangan mengibit lah. Misalnya orang memulas telinga kita, misalnya bahari bang, nang memilas kita waktu kekanakan dipilasnya, kita wah ini gonol sudah, sidin jadi kai-kai, kau ay kita anak mah, ini kai ini bahari memilas telinga aku nah. Mau hendak membalas kau aja, cuman keingatan akhlak Nabi. Nabi itu kadang membalas kejahatan dengan kejahatan. Kayak napecok ya. Kenal lawan-lawan. Siapa ikam ya? Ulun nang bahari nang lancak pian pilas telinga. Ikam gaya ya. Adalah pian berduit, kededa kayak jagai. Nah duit, mau malah memberi duit. Kadang memilas telinga kain itu ada. Nah itu bagus lagi tuh. Minimalnya jangan membalas kejahatan orang. Bagusnya lagi kejahatan orang dibalas dengan kebaikan. Nah gitu. Atau misalnya orang tuh jahat kepada kita, apa? Mengambil harta kita, ya Allah. Atau mencuntak sandal kita. Biasanya, apalagi kita tahu deh di CCTV ada, kawan ngintu bangetnya ngecek menghilangkan sandalku. Karena aja kita pura-pura ada tahu kita. Atau misalnya bisa juga orang tuh menyambati kita, menggibah kita, membuka aib kita. Nah jangan kita balik menggibah, balik menyambati. Nah, jangan. Karena arti Muslim itu apa? Kan Muslim itu orangnya Allah, Islam itu agamanya Allah. Contoh kayak ulun nih kan, ulun ini Muslim nih. Karena ulun beragama Islam, memeluk agama Islam, identitasnya. Ulunnya status diri ulunnya Muslim. Nah, ajar Nabi, hadis Nabi nih, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi kan, wa yadihi kan itu nah. Arti orang Islam itu ialah orang yang selamat, orang Islam yang lain daripada lidahnya. Contoh misalnya kan, ulun nih lawan Bapak Fahri nih. Kan sini Islam juga. Kalau ulun buju-buju Islam, maka Bapak Fahri ini selamat sidin daripada lidah ulun. Artinya lidah ulun ini kadang menyambati Bapak Fahri. Tangan ulun kadang menampilin sidin. Kemudian harta sidin aman kada ulun ambil. Itu sebujurnya ulun ini buju-buju Islam. Nah kayak itu juga Bapak Fahri ini. Bila sidin kau menjaga lidah kada menyambati ulun atau kada menyambati yang lain, kada kau menjaga tangan kada memukul, kada menyakiti orang Islam yang lain, kada mengambil harta orang Islam lain, buju-buju Islam tak. Nah jadi al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi ya.
orang nang bujuk-bujuk Islam itu orang Islam yang lain, tetangganya, orang kampungnya selamat daripada caciannya, gibahnya, sambatannya. Nah, itu. Beliau suka memaafkan. Nabi kita tah. Itu untuk pribadi sendiri lah. Saya sini disembati orang sini memaafkan aja. Tapi kalau agama dihina, nah sidin tuh pasti melawan dah. Sidin membela agama Islam tuh sampai perang dah, angkat senjata. Memaafkan untuk pribadi sidin. Dan sidin berjabat tangan, tentunya berjabat tangan dengan sesama lelakian dan dengan perempuan istri sidin, budak perempuan dan perempuan-perempuan yang mahram. Nah, perempuan yang kada mahram sidin seumur hidup kada pernah bersentuhan, kada pernah berselamat karena hukumnya haram. Nah, jadi ibaratnya kita bila tatamu orang sunat kita assalamualaikum ya Allah, yang pertama adalah, kemudian muha tuh jangan lupa senyum. Nah, itu nang bila kita tamu sama Islam ya. Tentunya kita nih sama lelakian yang bersalaman dah. Assalamualaikum ya Allah, muha senyum, kemudian bersalaman. Waktu bersalaman tuh sambil membaca Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Belum lagi dipacul, mungkin bersalaman tuh kayak dikelar. Belum lagi dilepas tangan tuh, sudah diampuni dosa kita oleh Allah Ta'ala. Kalau kita tetamu orang Islam, ucapkan salam, muha senyum, sunat Nabi Muhammad beratas, muha senyum, bersalaman, sambil baca Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad waktu bersalaman tuh. Sebelum kita melepas tangan kita dan tangan kawan, dosa kita diampuni Tuhan. Nyamannya. Bahkan Nabi Muhammad ini sidin berdahulu menyorong tangan. Nah, jadi bagus saja lah bila kita telah saruan leh, bertahlilan kah, masuk ke rumah. Assalamualaikum. Kalau yang datangnya pokok liling menyelami, itu bagus lah. Itu tandanya tawadhu. Nang berdahulu menyelami itu tandanya tawadhu. Kadang seorang oleh menyelami orang aja berdahulu menyelami seorang ya, nah kayak itu sombong anaknya itu. Bahkan Nabi itu saking bagusnya akhlaknya sidin tuh kadang mau melapas, sahabat berdahulu melapas. Kadang mau melapas berdahulu. Nah, tapi biar aja orang melapas berdahulu, hanya dia melapas. Tapi jangan juga kayak inilah, misalnya orang amat yang hendak mengamalkan kayak itu, orang nama gitu setengah jam itu aja lapas mat. Kada zaman dok hendak menuruti Nabi, dia juga dulu. Kada juga orang menuruti Nabi juga. Tentang harianan, kalau biar misalnya, jadi harus ada sekong memakalah lah. Itu menunjukkan artinya Nabi itu luar biasa, non akhlak sidin lah. Mungkin itu saja yang dapat sampaikan, mudah-mudahan ada berkah dan manfaatnya, mudah-mudahan kita dapat berkah Rasulullah. Kalau dapat taufik dari Allah, kalau mengamalkan ilmu yang kita dapat ini, mudah-mudahan kita diampuni dosa-dosa kita zahir batin seumur hidup, dan mudah-mudahan kita mati husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir